Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dari Islam Jaya Mata dari D4E2A dengan NRP 03210425. Saya akan mempresentasikan tugas FS mesin fluida praktek. Yang pertama, prosedur pengujian dan pengambilan data. Yang pertama dari A, pompa sentrifugal, yaitu pertama masukkan data setting kecepatan ke speed input. Lalu yang kedua, atur slider bukaan katup ke bukaan terbesar. Yang ketiga, klik tombol run. Yang empat, catat data-data yaitu perubahan volume, durasi waktu, tekanan keluar, tekanan masuk, arus listrik. Yang kelima, ulangi langkah 2, 3, dan 4 untuk bukaan katup berbeda sebanyak 5 kali. Misalnya dari 80%, 60%, 40%, 30%, dan 20%. Langkah ke-6 yaitu ulangi langkah 1 sampai 5 untuk semua kecepatan yang lain. Nah, yang B yaitu pompa mixed flow. Langkah pertama yaitu buka gate valve untuk mengosongkan collecting tank. Yang kedua, tutup gate valve setelah collecting tank kosong. Yang ketiga, buka penuh delivery valve. Yang keempat, jalankan pump dan setting kecepatannya. Yang kelima, variasikan bukaan delivery valve. Yang keenam, untuk setiap variasi bukaan delivery valve dari buka penuh hingga tutup penuh, yaitu tutup valve, gate valve pada collecting tank. B, ukur laju kenaikan volume di collecting tank menggunakan penggaris Y. C, ukur tekanan pada pressure gauge dan vacuum gauge. Langkah ke-7, ulangi langkah 3 hingga 5 untuk kecepatan putar yang berbeda. Nah, yang C yaitu kompresor sentrifugal. Langkah pertama yaitu buka penuh katup discharge. Lalu yang kedua, jalankan motor dan kompresor. Langkah ketiga, catat tekanan dan temperatur suction dan discharge. Langkah 4, catat beda ketinggian di venturi meter. Langkah kelima, variasikan bukaan katup discharge dari terbuka penuh hingga tertutup penuh. Yang keenam, catat data seperti di poin 3 dan 4 untuk setiap variasi bukaan. Yang 7, ulangi langkah 3 hingga 5 untuk kecepatan putar yang berbeda. Lalu D, rangkaian pompa seri dan paralel. Langkah pertama yaitu mesin harus dalam kondisi mati. Yang kedua, atur katup-katup dengan konfigurasi berikut, yaitu buka V1, tutup V2, tutup V3, buka V4, dan buka V5. Lalu langkah selanjutnya yaitu jalankan pompa 1 dan atur kecepatannya, biarkan pompa 2 mati. Langkah keempat yaitu catat variabel-variabel berikut. Yang pertama, debit aliran yang ditujukan oleh rotameter, tekanan di P1 dan P2, variasikan bukaan tutup katup. Lalu langkah kelima yaitu variasikan bukaan katup V5. Lalu langkah ke-6, untuk setiap variasi bukaan katup, catat variabel-variabel terukur seperti pada langkah 4. Langkah ke-7 yaitu kembalikan bukaan V5 ke bukaan penuh. Langkah ke-8 yaitu variasikan kecepatan putar pompa 1 untuk setiap variasi kecepatan ulang. Lalu ulangi langkah 4-7. Lalu yang kedua, pengolahan data, hasil pengujian, dan pengambilan data. Yang pertama yaitu pompa sentrifugal. Langkah pertama, jika Anda lebih nyaman bekerja dengan satuan SI, ubahlah data-data ke satuan SI. Yang kedua, hitung debit aliran fluida untuk setiap titik data dengan formula Q sama dengan delta V per delta T. Nah, langkah ketiga yaitu hitung beda tekanan discharge suction, yaitu delta P sama dengan P keluar minus P masuk. Lalu langkah keempat, hitung head yang dihasilkan pompa, yaitu H sama dengan delta P per rho kali G. Yang kelima, hitung daya hidrolik pompa dengan persamaan pH sama dengan rho kali G kali H kali G sama dengan G kali delta P. Langkah keenam yaitu hitung daya mekanik yang disuplai motor dengan rumus berikut. PM sama dengan 3 minus akar segini, di mana V adalah tegangan in-out motor, I besar arus yang mengalir, dan ini 0,8 adalah faktor daya. Lalu 7, hitung efisiensi dengan rumus berikut dikali 100%. Yang ke-8, lakukan perhitungan untuk seluruh titik data dan tabelkan, lalu buat grafiknya, yaitu grafik
delta P Vs Q, lalu grafik H Vs Q, grafik PH Vs Q, grafik PM Vs Q, dan grafik efisiensi Vs Q. Lalu B. Pompa mixed flow. Langkah pertama, jika Anda lebih nyaman bekerja dengan satuan SI, ubahlah data-data ke satuan SI. Lalu yang kedua, hitung debit aliran fluida untuk setiap titik data dengan formula Q sama dengan delta V per delta T. Langkah ketiga yaitu hitung beda tekanan discharge suction, yaitu delta P sama dengan P keluar minus P masuk. Lalu langkah ketiga hitung head yang dihasilkan pompa dengan rumus H sama dengan delta P per rho kali G. Yang keempat, hitung daya hidrolik pompa dengan rumus persamaan pH sama dengan rho kali G kali H kali G sama dengan Q kali delta P. Lalu langkah kelima, hitung daya mekanik yang disuplai motor, di mana V adalah tekanan in-out, I besar arus yang mengalir adalah faktor daya. Lalu langkah ke-6 yaitu hitung efisiensi sebagai berikut. Lalu yang langkah ke-7, lakukan perhitungan untuk seluruh titik data dan tabelkan lalu buat grafiknya. Yang pertama grafik delta P Vs Q, lalu grafik H Vs Q, lalu grafik PH Vs Q, kemudian grafik PM Vs Q, dan grafik efisiensi Vs Q. Lalu C. Kompresor sentrifugal. Langkah pertama, jika Anda lebih nyaman bekerja dengan satuan SI, ubahlah data-data ke satuan SI. Yang kedua, ubah satuan tekanan suction dan discharge dari satuan relatif bar G ke satuan absolut kilopascal, bar A, dan lain-lain. Langkah ketiga yaitu hitung massa jenis discharge dan suction menggunakan persamaan gas ideal, yaitu P sama dengan rho kali R kali T, di mana R adalah konstanta gas individual udara. Lihat tabel di atas. Yang keempat, ubah beda tekanan venturimeter delta P ke satuan Pascal. Lalu langkah kelima, hitung kecepatan aliran dengan formula berikut Vdis. Yang langkah ketujuh, di mana Kv sama 0,288 adalah loss koefisien di Venturi. Lalu langkah ke-8, hitung laju aliran massa aliran fluida untuk setiap titik data dengan formula M sama dengan rho dis kali Vdis kali Adis. Lalu langkah 9 itu rasio tekanan RP sama dengan P dis per P switch, yaitu, dan kemudian langkah 10 yaitu hitung temperatur isentropik keluar di mana K sama dengan 1,4 dengan rumus berikut. Lalu langkah ke-11, hitung head isentropik dengan rumus H sama dengan K per K-1 dikali RT switch per G kali rumus berikut. Lalu langkah ke-12, hitung kerja isentropik dan daya aktual, yaitu Wisen sama dengan M kali dalam kurung H dis isen min H switch sama dengan M CP kali dalam kurung T dis isen min T switch, dan W aktual sama dengan M dikali dalam kurung H dis aktual min H switch sama dengan MCP dikali dalam kurung T dis aktual min T switch. Langkah ketiga, silahkan tentukan CP dari tabel sifat udara. Langkah ke-14 yaitu hitung efisiensi isentropik dengan rumus berikut. Nah, langkah ke-15 yaitu hitung efisiensi isentropik dengan rumus berikut. Lalu langkah ke-16, hitung daya mekanik yang disuplai motor dengan rumus PM, di mana V adalah tekanan in-out motor, lalu I besar arus yang mengalir, dan lambang ini adalah faktor daya. Lalu langkah ke-16 yaitu hitung efisiensi total dengan rumus berikut. Lalu langkah 17, lakukan perhitungan untuk seluruh titik data.
dan tabelkan lalu buat grafiknya dengan yang pertama grafik RP VSM, kedua grafik Hisen VSM, yang ketiga grafik Wisen VSM, lalu grafik PM VSM, dan grafik efisiensi total VSM. Kemudian D, rangkaian pompa seri dan paralel. Yang pertama, jika Anda lebih nyaman bekerja dengan satuan SI, ubah data-data ke satuan SI. Lalu yang kedua, hitung beda tekanan discharge suction dengan rumus delta P sama dengan P keluar minus P masuk. Yang ketiga, di mana untuk konfigurasi paralel, P keluar adalah rata-rata tekanan keluar kedua pompa. Lalu langkah keempat, hitung head yang dihasilkan pompa dengan H sama dengan delta P per rho kali G. Langkah kelima yaitu hitung daya hidrolik pompa dengan rumus persamaan pH sama dengan rho GH sama dengan G dikali delta P. Lalu langkah keenam yaitu hitung daya mekanik yang disuplai motor masing-masing pompa. P1 dan P2 di mana V adalah tegangan input motor dan I besar arus yang mengalir di masing-masing motor. Lalu lambang ini adalah faktor daya, yaitu daya mekanik konfigurasi. Yang pertama pompa tunggal dengan PM sama dengan P1 dan PM sama dengan P1 plus P2 untuk dua pompa seri dan dua pompa paralel. Angka ketujuh yaitu hitung efisiensi dengan rumus efisiensi dikali 100%. Angka ke-8, lakukan perhitungan untuk seluruh titik data dan tabelkan lalu buat grafiknya. Yang pertama grafik delta P VSG, yang kedua grafik H VSG, yang ketiga grafik PH VSG, yang keempat grafik PM VSG, lalu yang terakhir grafik efisiensi VSG. Yang ketiga yaitu karakteristik kinerja. A. Pompa sentrifugal. Pompa sentrifugal memiliki prinsip kerja yaitu mengubah energi kinetis yang berawal dari kecepatan aliran sebuah fluida menjadi energi potensial atau energi dinamis. Fluida tersebut mengalir melalui impeller yang berputar di dalam casing pompa. Lalu cara kerja pompa sentrifugal yaitu cairan masuk ke dalam impeller dengan arah aksial melalui mata impeller atau impeller eye dan bergerak ke arah radial di antara sudut-sudut impeller fans hingga cairan tersebut keluar dari diameter luar impeller. Saat cair mengalir dari tengah impeller keluar melalui saluran di antara sudut dan meninggalkan impeller dengan kecepatan tinggi. Lalu B, pompa mixed flow. Pompa mixed flow merupakan gabungan antara pompa sentrifugal dan aksial. Impeller pada mixed flow pump cenderung dibuat demikian rupa sehingga dapat mendorong cairan di kedua arah, radial dan aksial. Rotor pada mixed flow pump biasanya dipasang pada tabung yang mirip pada pompa aksial atau dipasang pada casing mirip dengan pompa sentrifugal. Kemudian pompa mixed flow ini berfungsi untuk menambah tekanan menjadi lebih tinggi dari pompa aliran aksial dan juga menghasilkan discharge yang lebih tinggi dari pompa aliran radial. Pompa aliran campur dirancang untuk menghasilkan aliran tinggi dan head sedang. Lalu C, kompresor sentrifugal. Prinsip kerja kompresor sentrifugal sangat mirip dengan prinsip operasi pompa sentrifugal, yaitu fluida memasuki kompresor melalui nozzle inlet yang proporsional sehingga gas memasuki impeller dengan minimal shock atau turbulensi. Impeller yang terdiri dari hub dan blade dipasang pada poros berputar. Lalu D, rangkaian pompa seri dan paralel. Dengan menyusun pompa secara seri akan didapatkan head yang tinggi, dan dengan menyusun pompa secara paralel akan didapatkan debit yang besar. Dalam kondisi tertentu diperlukan pompa dengan debit yang besar dan dalam kondisi yang lain diinginkan head dari pompa yang tinggi. Hal ini menyebabkan perlunya menyusun dua pompa atau lebih untuk mendapatkan spesifikasi dari pompa yang dibutuhkan. Dengan susunan pompa seri dan paralel tersebut, maka kebutuhan terhadap kapasitas pompa yang diperlukan akan terpenuhi. Lalu jika pada dua buah pompa dengan karakteristik yang sama, kedua pompa tersebut disusun seri, maka
Head yang dihasilkan merupakan penjumlahan dari masing-masing head pompa. Sedangkan jika kedua pompa tersebut disusun secara paralel, maka debit yang didapatkan akan merupakan perjumlahan dari debit masing-masing pompa. Hal tersebut dikarenakan masing-masing pompa mempunyai spesifikasi khusus. Yang keempat, jika diameter rotor pompa sentrifugal di modul 1 D sama dengan 7,5 in dan diameter rotor pompa mixed flow pada modul 2 dengan ukuran 12 in, berdasarkan data head dan debit hasil pengujian, tentukan kecepatan spesifik kedua pompa, B kapasitas spesifik kedua pompa, C head spesifik kedua pompa, D plot head spesifik vs kapasitas spesifik dan kecepatan spesifik vs kapasitas spesifik. Lalu tambahkan pembahasannya ke dalam PowerPoint Anda. Yang pertama yaitu tabel dari modul 1 ya sebagai berikut. Nomornya kecepatan putar, bukaan katut, delta V, delta T, discharge pressure, suction pressure, dan arus listrik. Lalu ini tabel lanjutannya. Kemudian ini grafik dari modul 1, yaitu grafik head spesifik vs kapasitas spesifik dan kecepatan spesifik vs kapasitas spesifik. Kemudian tabel dari modul 2, nomor kecepatan putar dengan satuan RPM, lalu bukaan katut dengan satuan persen, delta V dengan satuan meter kubik, delta T dengan satuan detik, discharge pressure dengan satuan kPAG, suction pressure dengan satuan kPAG, dan arus listrik dalam satuan ampere. Ya, ini tabel lanjutannya. Sama seperti ini juga tabel lanjutannya. Lalu ini grafik dari modul 2, yaitu delta PVSQ, grafik HVSQ, grafik PH-VSQ, grafik PM-VSQ, dan grafik efisiensi VSQ. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.